Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik penulisan berita. Nah, sebelum kita membahas tentang teknik penulisan berita, pasti dari kalian memahami apa itu berita. Biasanya berita kita jumpai di media-media cetak, televisi, radio, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas tentang teknik penulisan berita. Dalam sebuah berita pasti ada gaya piramid terbaik. Nah, seperti apa gaya piramida terbalik itu? Penjelasannya, mari kita jelas. Nah, yang pertama itu judul berita atau headline. Yang kedua, baris tanggal. Dan ketiga, teras berita atau lead atau intro. Yang terakhir yaitu tubuh berita atau news body. Nah, mari kita bahas tentang pengertian tersebut. Nah, keterangan gambar atau disebut anatomi berita. Yang pertama yaitu judul berita, headline. Yang tadi kita sebut di piramida tadi. Ya, terus yang pertama yaitu berfungsi menolong pembaca yang bergegas mengenal kejadian di sekitar. Dengan teknik grafik tipe-tipe huruf, judul berita dapat ditonjolkan sehingga menarik untuk membaca. Yang C, mengapa bergegas? Karena sifat manusia modern yang serba tergesa sehingga banyak pembaca hanya membaca judul. Nah, dari ketiga ini tadi, semisal saya berikan contoh masing-masing ya. Nah, yang A tadi fungsi menolong pembaca. Nah, yang menjadi sasaran berita itu adalah kelompok masyarakat atau individu bertujuan untuk memberikan berita yang sedang hangat, yang sedang terjadi. Semisal ada berita kecelakaan ya, seperti itu. Dan yang B yaitu teknik. Biasanya berita itu memuat gambar atau kata-kata bertujuan untuk menarik masyarakat atau individu untuk membaca, seperti itu. Yang ketiga itu bergegas. Biasanya kan manusia bersifat tergesa-gesa hanya membaca judul tanpa tahu apa isi yang sedang hot yang terjadi dalam sebuah berita tersebut. Dan selanjutnya yang kedua yaitu baris tanggal atau deadline. A, umumnya tanggal berita dibuat singkat dari surat kabar atau sumber beritanya. Contoh, harian Suara Karya menggunakan Madiun, Sabtu, SK. Nah, katanya baris tanggal tersebut menunjukkan bahwa berita tadi ditulis di Madiun, di tempat kejadian, dan saat ditulisnya adalah pada hari Senin. Ya, saya contoh tadi, kita lihat contoh tadi kan pada hari Senin. Itu biasanya. Kependekan SK menunjukkan bahwa berita didapat dari wartawan Surya Karya sendiri. Sebab kependekan tersebut bisa dari kutipan media massa lain, misalnya Antara. Nah, di sini terkadang itu suatu berita itu meringkas suatu kejadian agar mudah dipahami dan tidak pemakaian bahasa tidak boros-boros. Nah, itu padat, singkat, dan jelas. Dan kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu teras berita. A. Menulis teras berita merupakan bagian yang tersulit. Nah, di sini kalau kita tidak tahu struktur berita, maka kita akan sulit. Seperti itu, kita tidak tahu apa harus bagaimana, ini ya gimana. Nah, seperti itu kalau kita tidak tahu. Yang B, karena harus menyajikan fakta penting dan menarik minat pembaca. Nah, fakta yang terjadi pada suatu berita kecelakaan itu harus ditulis secara rinci, tidak boleh ditambah-tambahi. Jika kita ditambah-tambahi, maka menjadi berita hoax nantinya. Itu jangan, itu harus dihindari dalam penulisan sebuah berita. Yang C adalah ada seloroh bahwa menulis land sama dengan mencium gadis.
Jika kamu dapat sekali maka yang lainnya akan mudah. Nah, seperti itu. Yang D itu karena ingin menonjolkan bagian terpenting, teras berita merupakan ringkas dari berita itu tadi. Misalkan saya contohkan ada berita yang tentang kecelakaan, misalkan gini-gini, itu panjang beritanya. Nah, barulah kita meringkas agar masyarakat atau individu paham dengan berita yang kita singkat tadi. Tapi jangan lupa unsur 5W dan 1H-nya kita cantumkan dalam meringkas sebuah berita. Nah, yang ke E, teras berita umumnya memuat lengkap unsur-unsur berita. Nah, jika kita menulis berita harus memakai unsur-unsur. Jika kita tidak memakai unsur-unsur berita, nah apa bisa dikatakan menjadi berita? Bisa, tapi kurang sempurna. Begitu. Karena apa? Berita itu identik dengan 5W 1H. Kalau tidak ada itu atau kurang dari itu beritanya kurang sempurna. Yang F, unsur berita lazimnya disebut 5W dan 1H. Nah, itu tadi ya. Dari unsur-unsur berita harus menggunakan 5W dan 1H dalam penulisan sebuah berita yang akan kita buat atau kita temukan di suatu berita. Nah, ini what, who, where, when, why, who. Nah, what, apa yang terjadi dalam sebuah berita tersebut, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, di mana hal itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi. Nah, dalam sebuah berita itu semua itu harus ada, harus meliputi itu tadi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada 3A, 3M. Untuk istilah Indonesia 3A, 3M kependekan dari apa, siapa, mengapa, bila mana, di mana, dan bagaimana. Itu. Kita lanjut saja. Nah, contoh. 2 orang pria, Sudin 43 tahun dari Sidoarjo dan Simin 18 tahun dari Solo meninggal pagi ini jam 04.30 di perempatan Jalan Nusantara dan hanya muruk akibat ditabrak bus Merantama yang berlari kencang dan tidak bisa dikendalikan. Nah, keterangannya 5W dan 1H semuanya terdapat dalam contoh berita tersebut. Berikutnya, nah, macam gaya penulisan teras berita berdasarkan unsur 5W dan 1H. Teras berita apa? What. Penataran wartawan agama seluruh Indonesia telah dibuka dengan resmi kemarin pagi oleh Menteri Agama Petruk Gareng Bagong di Pondok Pesantren. Selanjutnya, teras berita siapa? Menteri Agama Petruk Gareng Bagong kemarin pagi dengan bertempat di Pondok Pesantren Pabelan telah membuka penataran wartawan agama seluruh Indonesia. Lanjut saja. Berikutnya yaitu teras berita di mana, where. Di Pondok Pesantren Pabelan Yogyakarta kemarin pagi telah dibuka dengan resmi oleh Menteri Agama Petruk Gareng Bagong penataran wartawan agama. Berikutnya, teras berita kapan, when. Kemarin pagi dengan bertempat di Pondok Pesantren Pabelan oleh Menteri Agama telah dibuka penataran wartawan agama tingkat nasional kedua. Berikutnya, kita lanjut. Teras berita mengapa atau bagaimana untuk meningkatkan mutu wartawan agama dan meningkatkan kerukunan agama kemarin pagi oleh Menteri Agama Petruk Gareng Bagong telah dibuka penataran wartawan agama tingkat nasional kedua. Nah, itu tadi ya. Jika kita menyusun berita, kita harus memperhatikan unsur-unsur berita. Seperti contoh yang kita bahas sebelumnya tadi, harus ada unsur 5W dan 1H. Dan berikutnya yaitu macam teras berita di luar rumus 5W dan 1H. Yang pertama, teras berita yang menjerit exclamation line. Contoh, aduh,
Demikian jerit gadis-gadis yang memenuhi jalan Tamrin dalam pesta semalam suntuk untuk memperingati hari kelahiran kota Madiun. Nah, terus berita kutipan quotation land. Contoh, kita jalan terus meskipun mahasiswa akan turun ke jalan. Demikian wali kota Ngaleka Togok menanggapi aksi-aksi mahasiswa Unsar yang menentang konsep normalisasi poligami. Berikutnya, terus berita kontras land. Contoh, Karawang Gedung beras di Jawa Barat kini mengalami kelaparan untuk pertama kalinya. Rakyat tidak memakan beras melainkan melahap enceng gondok. Dan berikutnya, teknik menulis tubuh berita. Moto, mempertahankan kesatuan di dalam gaya menulis until is new style dan tidak berbunga-bunga dan bertele-tele. Celik to the point. Nah, seperti itu tadi ya kita bahas sebelumnya, yaitu unsur di luar 5W1H seperti itu tadi. Bisa kita membuat berita tanpa salah satu 5W1H tanpa unsur itu, tapi itu tadi beritanya kurang sempurna, ya kan? Nah, kita selanjutnya membahas yaitu 5 pegangan pokok dalam menulis tubuh berita. Yang pertama, laporan berita harus bersifat menyeluruh. Nah, apa maksudnya menyeluruh? Itu tadi kita bahas di awal pertemuan tadi, kita harus menulis detail kejadian yang terjadi pada suatu kecelakaan. Kita tidak boleh mengurangi ataupun menambah-nambah, ya. Yang kedua, keterlibatan dan keteraturan mengikuti gaya menulis berita. Nah, itu tadi. Dalam menulis berita, hal-hal apa yang harus diperhatikan? Di sisi lain tadi 5W1H. Tuh. 3. Tempat di dalam penggunaan bahasa dan tata bahasa. Nah, di sini penggunaan bahasa dan tata bahasa itu sangat penting, menonjol dalam sebuah penulisan berita. Karena apa? Tujuannya untuk menarik, ya, untuk menarik masyarakat agar mau membaca berita. Ya, penggunaan bahasa jangan terlalu boros, singkat, padat dan jelas, mewakili suatu kejadian tersebut. Itu. 4. Ekonomi kata harus diterapkan. Nah, ekonomi kata harus diterapkan. Itu. Tidak boleh kita menggunakan kata-kata apa, berbau apa ini. Seperti itu. Gaya penulisan harus hidup, punya makna, warna dan imajinasi. Nah, seperti itu. Gaya penulisan harus hidup. Itu tadi kan kita harus, jika kita membuat berita, kita harus menarik masyarakat. Tujuan kita kan hanya masyarakat, menarik agar mereka mau membaca berita yang kita tulis atau kita buat, seperti itu. Nah, itu tadi pembelajaran pada kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan, ya. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.